Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di dalam istana Serigala Langit. Saat ini, Serigala Langit berada di atas tahtanya. Suaranya menggema di seluruh istana. Manusia, kamu seharusnya sudah tahu bahwa aku meminta kamu ke sini karena aku ingin membeli pemindai akun anonim darimu. Dan kamu harus tahu betapa aku ingin terhubung ke dunia luar setelah ditahan di sini untuk waktu yang sangat lama. Kamu dari ras iblis dan aku dari ras manusia. Kamu harus tahu bahwa ras kita bermusuhan satu sama lain dan bahkan alam semesta virtual akan menolak kesadaranmu. Kamu tidak dapat memasuki alam semesta virtual bahkan jika kamu memiliki pemindai, kata Luo Feng sambil menatap Serigala Langit. Jiwa dan elemen kesadaran pada dasarnya berbeda di antara ras. Alam semesta virtual adalah milik manusia. Banyak makhluk dari ras iblis, ras serangga, dan ras robot ingin menggunakan alam semesta virtual untuk menyampaikan pesan mereka. Namun, ras yang dianggap musuh bagi manusia tidak dapat terhubung ke alam semesta virtual. Bahkan ras barbar lainnya yang tidak memusuhi manusia akan dibatasi dan dipantau saat menggunakan alam semesta virtual. Mata perak misalnya, dia adalah makhluk istimewa dan masih bisa menggunakan dunia virtual meski otoritas aksesnya terbatas. Saya mengerti itu, kata Serigala Langit. Dia menatap Luo Feng. Namun, kamu juga harus tahu bahwa pelayanku mampu melakukan itu. Dua pelayanku berasal dari ras saudara manusia dan mereka bisa memasukinya. Di mana scanner Anda sebelumnya? Tanya Luo Feng. Ada yang tidak beres sehingga otoritas akses diambil, kata Serigala Langit. Tidak heran, Luo Feng menyeringai. Aku tidak punya pemindai, kata Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Kebohongan ini mungkin berhasil pada orang lain, tetapi rasku telah bertengkar dengan Anda selamanya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membelinya? Serigala Langit menatap Luo Feng. Anda pasti dapat membuat pemindai menggunakan kecerdasan buatan yang Anda bawa. Yang terpenting adalah otoritas akses dan Anda lebih dari memenuhi syarat untuk mengajukan akun anonim. Serigala Langit terus memandang Luo Feng. Tenang, saya tidak ingin menyulitkan Anda. Anda tahu bahwa ada banyak sekali sistem intelijen untuk spionase yang dibangun oleh ras barbar. Meskipun sulit untuk dideteksi, penghancuran sistem intelijen menimbulkan kerugian besar. Terlepas dari itu, masih banyak ras barbar yang mencoba membangun sistem intelijen satu demi satu. Serigala Langit menatap Luo Feng. Tidak masalah jika saya ditambahkan, karena jumlahnya sangat banyak, bukan? Serigala Langit menatap Luo Feng. Tidak ada gunanya menyembunyikan niatku, karena Anda dapat dengan mudah menebaknya, kata Serigala Langit. Ya, saya memang ingin keluar, meskipun saya tidak yakin apakah sistem intelijennya masih ada atau tidak. Saya tetap ingin mengambil resiko. Saya ingin keluar. Dan menurutmu, aku akan membantu orang barbar, kata Luo Feng. Bukan membantu, tapi kesepakatan, kata Serigala Langit. Pemindai anonim itu mudah didapat. Jadi menjual satu kepadaku bukanlah kejahatan. Selain itu, Anda tidak membantuku mengirim pesan. Sebaliknya, satu-satunya hal yang Anda akan lakukan adalah menjual akun. Akun yang tak terhitung jumlahnya sedang dijual oleh umat manusia setiap hari. Dan beberapa di antaranya dibeli secara diam-diam oleh ras barbar. Luo Feng balas menatapnya. Serigala Langit benar merupakan hal yang biasa untuk menjual kembali akun tersebut. Aku tidak akan menerima begitu saja,
kata serigala langit. Tapi saya bersedia menukarnya dengan satu harta karun. Harta? Luo Feng mengangkat alisnya. Betapa dermawannya Anda. Serigala langit mengangkat kukunya. Di sampingnya muncul tongkat batu hitam. Di kedua sisinya ada patan indah yang membuatnya lebih terlihat seperti sebuah karya seni daripada senjata. Namun kekuatan yang dipancarkannya memenuhi seluruh istana. Satu harta untuk satu scanner anonim, kata serigala langit. Serigala langit memperhatikan Luo Feng, namun Luo Feng tetap diam. Anda dapat memiliki pemindai sebanyak yang Anda inginkan di dunia manusia, kata serigala langit. Dan kamu hanya menjual satu scanner. Kita berdua terjebak di neraka es, dan yang kuinginkan hanyalah pergi. Selain itu, aku hanya berada di level kaisar abadi. Jikapun pergi, aku bukanlah ancaman bagi umat manusiamu. Tidak, kata Luo Feng. Dia menggelengkan kepalanya. Anda tidak mau menjual scanner, bahkan untuk sebuah harta karun, kata serigala langit. Dia berdiri dan tiba-tiba menjadi agresif. Kelima pelayan itu memelototi Luo Feng. Luo Feng memandang serigala langit dan terus menggelengkan kepalanya. Tidak sepakat. Bagaimana kalau dua? Aku akan memberimu harta karun yang saat ini aku gunakan. Serigala langit menggeram dan memelototi Luo Feng. Dua harta karun untuk satu scanner yang paling murah di luar. Ini adalah harga terbesar yang akan kubayar. Ambil saja. Bahkan jika kamu berpetualang di area rahasia alam semesta, tidak mudah untuk mendapatkan dua harta ini. Luo Feng menatap serigala langit dan berkata dengan lembut, tidak setuju. Masih tidak setuju? Serigala langit terkejut. Apa kau tidak tahu berapa banyak harta yang ada di neraka es? Bahkan kaisar yang tak terkalahkan sepertiku atau mata perak tidak lebih dari 3. Aku hanya menyimpan yang paling penting dan memberikan 2 lainnya padamu. Beraninya kau? Serigala langit meraung. Jangan terlalu keterlaluan. Aku bisa menggunakan 2 harta ini untuk menyewa seorang kesatria alam semesta untuk membunuh yang paling kuat dari umat manusia. Aku tidak memintamu untuk mengkhianati umat manusia. Yang aku minta hanyalah sebuah scanner. Saya akan bertanya sekali lagi. Maukah Anda menjual scannernya? Luo Feng masih menggelengkan kepalanya. Tidak. Serigala langit sangat marah. Seluruh istana dipenuhi dengan permusuhan. Serigala langit lenyap dari singgasananya. Sementara Luo Feng membuka sayapnya dengan 52 bola hitam di sekitar tangannya. Melolong, serigala langit muncul tepat di tempat Luo Feng berada dengan cakarnya tertekuk. Dia menatap Luo Feng dengan marah. Luo Feng berdiri jauh dengan 52 bola hitam melayang di sekitar tangannya dan berkata, kupikir kamu telah berjanji kepada semua orang di neraka es bahwa kamu tidak akan mencoba membunuhku. Itu tergantung, kata serigala langit dengan suara serak. 13 luka aneh di dahinya menggeliat. Manusia terkutuk menghalangi harapanku untuk keluar. Katakan padaku sekarang, apakah aku tidak boleh membunuhmu? Kedengarannya benar, kata Luo Feng. Tapi Anda harus tahu bahwa jika Anda membunuhku, Anda tidak akan pernah mendapatkan otoritas akses ke pemindai. Tanpa otoritas akses, pemindai tidak berguna bagi Anda. Luo Feng melihat ke 52 bola hitam di telapak tangannya. Selain itu, kamu tidak bisa membunuhku. Bahkan mata perak yang ahli dalam hukum waktu tidak bisa melakukan itu. Luo Feng menatap serigala langit. Adapun bagi Anda, keunggulan Anda adalah hukum ruang angkasa. Tapi saya lebih cepat dari Anda. Bagaimana Anda akan membunuhku? Serigala langit sangat agresif, tetapi Luo Feng memperlakukannya dengan acuh tak acuh. Mereka saling memandang dari jauh. Oke, kata serigala langit dengan suara yang dalam. Aku yakin statusmu cukup tinggi, mengingat kekuatanmu, dan jauh lebih mudah untuk mendapatkan harta di luar. Pantas saja kedua harta ini tidak bisa menarikmu. Baiklah, aku akan menukar pemindai dengan harta paling penting yang kumiliki.
Luo Feng menjadi bingung. Kedua harta ini batal menjadi milikmu, tapi aku akan memberimu yang ini, kata Serigala Langit sambil memelototi Luo Feng. Aku memperoleh harta karun ini secara kebetulan. Ini adalah sesuatu yang layak diperjuangkan, bahkan di antara para kesatria alam semesta. Aku membunuh orang barbar yang lemah dan mendapatkannya di neraka es. Apa harta misterius ini? Tanya Luo Feng. Apakah itu harta karun sejati? Luo Feng menyeringai. Aku tidak akan percaya itu. Tentu saja bukan, kata Serigala Langit. Kedua harta itu akan membuat para kesatria alam semesta gila. Namun yang satu ini jauh lebih berharga daripada harta, meski tidak bisa dibandingkan dengan harta karun sejati. Serigala Langit sedikit mengangkat kukunya, dan tablet batu heksagonal seukuran telapak tangan manusia terlihat. Ada seekor binatang mengaum di tablet. Patung binatang di tablet membuat hati Luo Feng bergetar. Dia telah melihat beberapa jenis binatang aneh, seperti yang ada di tablet Primal Chaos 9 Semesta dan Dewa Binatang. Namun, binatang di tablet ini membangkitkan perasaan khusus di dalam hati Luo Feng. Apa ini? Luo Feng berkata sambil menyeringai. Apa ini? Luo Feng berkata sambil menyeringai. Ini hanyalah sebuah lempengan batu biasa. Satu-satunya yang spesial dari itu adalah bentuk dan pahatannya. Kamu menyebut ini harta. Tembuskan saja keinginanmu ke dalamnya, kata Serigala Langit menatap Luo Feng. Dengan begitu, kau akan mengerti. Ini adalah tanda warisan Dewa Binatang dari sekolah dewa leluhur yang paling kuat. Tentu saja, itu jauh lebih berharga. Sekolah dewa leluhur yang paling kuat? Luo Feng agak bingung. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang sekolah ini, token Dewa Binatang ini menarik perhatiannya. Dia mengulurkan tangan. Izinkan aku melihat. Gunakan penetrasi kekuatan dewamu, kata Serigala Langit sambil mengamati Luo Feng. Adapun tokennya, aku akan menyimpan sampai ada kesempatan. Dan kau boleh menggunakan kekuatanmu untuk menyelidikinya. Kamu terlalu berhati-hati, kata Luo Feng sambil melirik Serigala Langit. Manusia itu licik, Serigala Langit mendesaknya. Periksa saja apakah Anda menginginkannya. Luo Feng melihat batu heksagonal dan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Saat kekuatan menghantam batu itu, Luo Feng merasa seperti memasuki dunia kuno. Saat aku pergi ke tanah warisan dengan token itu, aku bisa menerima warisan dari Dewa Binatang. Jika aku memenuhi syarat, koordinatnya adalah... Luo Feng mengumpulkan informasi yang menggambarkan batu itu sebagai tanda hukum penggabungan tanah dan ruang. Luo Feng sedikit kecewa karena dia mempraktikkan hukum penggabungan emas dan ruang. Pernahkah kamu melihatnya? Serigala Langit bertanya pada Luo Feng. Buat keputusanmu. Biarkan aku memikirkannya dulu, jawab Luo Feng. Tidak perlu terburu-buru. Aku sudah menunggu cukup lama untuk bersabar. Serigala Langit menatap Luo Feng. Luo Feng berdiri di sana, mengurutkan kening sambil terhubung ke alam semesta virtual. Di alam semesta virtual, di dalam kamarnya, Luo Feng mulai mencari informasi yang diperlukan di laptopnya. Dia memulai dengan mencari informasi sekolah yang disebutkan oleh Serigala Langit. Sekolah Dewa Leluhur. Luo Feng semangatnya sedikit cerah saat dia mulai mencari informasi di layar. Token warisan Dewa Binatang. Sekolah Dewa Leluhur adalah organisasi paling kuat di alam semesta. Ada 3 bentuk warisan di Sekolah Dewa Leluhur. Yang pertama adalah warisan para utusan, yang kedua adalah warisan para jenderal yang didewakan, dan yang ketiga adalah warisan Dewa Binatang. Warisan Dewa Binatang adalah tingkat warisan tertinggi, dengan masing-masing dari 8 Dewa Binatang menjadi master alam semesta. Ratusan juta ras telah mengikuti jalan Dewa Binatang, dan beberapa dari mereka bahkan telah menerima warisannya dan berhasil melatih diri mereka untuk mencapai tingkat Dewa Binatang. Namun, mereka masih tidak bisa menjadi Dewa Binatang, kecuali Dewa Binatang yang mereka ikuti mati. Begitu seseorang menjadi Dewa Binatang yang sebenarnya,
kekuatannya akan melonjak. Itulah mengapa ada nomor tetap untuk setiap posisi. Sekolah Dewa Leluhur terbuka dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan kekuasaan atau membutuhkan wilayah yang luas karena hanya ada sekitar 3.000 anggota di dalamnya. Itu terbuka untuk semua makhluk kuat di alam semesta, dan warisan yang mereka miliki didistribusikan ke seluruh alam semesta untuk memastikan mereka akan diterima oleh yang sejati. Sekolah Dewa Leluhur tidak ikut campur dalam perang apapun. Selain Dewa Leluhur yang suci, hanya Dewa Binatang, jenderal yang didewakan, dan para utusan di antara semua ras di alam semesta. Dewa Binatang adalah yang terkuat, diikuti oleh jenderal dan utusan yang didewakan. Token warisan utusan melayang secara acak di alam semesta dan dikumpulkan satu demi satu oleh yang kuat, namun tanah warisan umum didewakan. Namun tanah warisan umum yang didewakan ditetapkan di wilayah tertentu. Adapun tanah warisan Dewa Binatang, mereka berada di bawah kendali Sekolah Dewa Leluhur, dan seseorang harus menunjukkan token untuk memasuki tanah itu. Ada 8 tanda: emas dan ruang, kayu dan ruang, tanah dan ruang, cahaya dan waktu, angin dan waktu, serta guntur dan waktu. 8 hukum penggabungan mewakili 8 jalur Dewa Binatang. Ada aturan bagi manusia bahwa jika manusia yang kuat berhasil menemukan token tersebut, mereka dapat menyimpannya sendiri. Jika mereka merasa itu tidak berguna, mereka dapat menyerahkannya, dan mereka akan diberi hadiah harta yang sama berharganya dengan token itu. Terkadang mereka mungkin mendapatkan token lain. Luo Feng kagum setelah membaca semua informasi ini. Ia menyadari betapa agungnya Sekolah Dewa Leluhur dan betapa sedikit jumlah anggotanya. 3 Dewa Leluhur dan 8 Dewa Binatang, kata Luo Feng. Seberapa kuat Dewa Leluhur? Kurasa mereka sekuat guru tamu gunung yang duduk. Hanya karena itu, Sekolah Dewa Leluhur bisa menjadi organisasi paling kuat di alam semesta. Aku bisa menukar token ini dengan token yang cocok untukku. Luo Feng segera menyadarinya. Serigala Langit, hari ini adalah hari sialmu. Kembali di neraka es, di dalam istana Serigala Langit. Serigala Langit menatap Luo Feng. Apakah Anda sudah memutuskannya? Tanya Serigala Langit. Luo Feng mengangguk. Ya, bagus. Sekarang apakah kita punya kesepakatan atau tidak? Serigala Langit mengatakannya lebih agresif karena memiliki keinginan kuat untuk kembali ke klannya. Luo Feng memandang Serigala Langit berkata, setuju. Pilihan yang cerdas. Serigala Langit tertawa dan berkata, manusia, berikan saya pemindai akun anonim terlebih dahulu. Saya perlu memeriksanya. Luo Feng mengerutkan kening. Ayo tukar barang kita pada waktu yang sama. Hahaha, apakah kamu bercanda? Kata Serigala Langit. Jika saya memberikan token kepada Anda secara langsung, Anda dapat segera mengambil otoritas akses. Lalu bagaimana saya bisa tahu apakah Anda mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Luo Feng meliriknya dan mulai merenung. Serigala Langit benar-benar licik dan dia tidak tahu apakah dia akan ditipu atau tidak. Cukup masuk akal. Luo Feng segera membuang komputer kuantum. Kekuatan agung menangkap komputer kuantum dipenuhi dengan kegembiraan. Serigala Langit menatap komputer kuantum itu. Lakukan apa yang aku katakan, kata Serigala Langit. Segera sesosok muncul. Itu adalah wanita dengan tinggi 9 meter, dengan tubuh yang besar dan 6 sayap. Ya Tuan, pelayan wanita itu menjawab dengan hormat dan mengambil komputer kuantum. Pelayan wanita segera terhubung ke alam semesta virtual. Serigala Langit menatapnya dengan sensasi sambil melirik Luo Feng beberapa kali. Sementara itu, Luo Feng menonton adegan itu dalam diam dan memantau segala sesuatu di alam semesta virtualnya. Kenyataannya, Luo Feng telah membangun jaringan area lokal untuk akun anonim itu, yang berarti dialah satu-satunya yang menggunakan akun tersebut selama ini. Lakukan apapun yang ingin kau lakukan, termasuk mengirim pesan. Luo Feng bergumam pelan. Sayangnya, Anda saat ini berada di jaringan virtual pribadi, dan jaringan itu terputus dari seluruh jagat maya.
Pelayan wanita mulai memasuki permainan. Luo Feng sedang memantau semuanya. Itu adalah game nomor 3 yang berasal dari 30.000 tahun yang lalu. Itu benar-benar normal untuk permainan dan berfungsi dengan baik. Pelayan wanita mempublikasikan misi bounty. Luo Feng memperhatikan bahwa pelayan itu mulai dengan mentransfer sejumlah kecil uang dari akun anonim Bank Permata Semesta ke dirinya sendiri. Setelah itu, dia merilis misi hadiah ke seluruh permainan. Dia keluar setelah tinggal di sana untuk sementara waktu. Di dalam istana, Serigala Langit mengawasi pelayannya. Akhirnya, pelayan itu berkata, "Guru, tidak ada tanggapan." "Manusia!" Serigala Langit meraung menjadi sangat marah. "Kamu mempermainkan aku." Luo Feng memandang Serigala Langit yang sangat besar dan mengomel. "Ya, aku bermain denganmu, tapi kamu juga mempermainkanku." "Bagaimana aku mempermainkanmu?" Serigala Langit meraung. "Saya benar-benar mengikuti kesepakatan yang mengatakan saya akan menguji apakah itu asli atau tidak. Dan Anda mengatakan saya mempermainkan Anda. Apakah kau benar-benar mengira aku begitu bodoh sehingga aku mengizinkanmu terhubung ke alam semesta virtual tanpa token itu? Aku masih punya otak." Luo Feng menyeringai. "Aku yakin Anda mencoba mengirim pesan ke ras iblis sebagai alat pengujian." Serigala Langit linglung mempublikasikan misi hadiah dalam game virtual dengan pemain yang tak terhitung jumlahnya memang merupakan langkah yang cerdas, kata Luo Feng dengan malu-malu. Mungkin ada beberapa mata-mata di antara para pemain dan tidak ada cara bagi sistem alam semesta virtual untuk mengetahui siapa mata-mata itu. Kamu bisa mengirim pesanmu dengan ini dengan mudah. Jika Anda berhasil, pemindaiku tidak akan berarti apa-apa bagi Anda dan Anda akan mencapai tujuan Anda. Namun, Anda masih akan memiliki token warisan. Apakah Anda pikir Anda benar-benar akan memberikannya kepadaku pada saat itu? Aku selalu menepati janjiku, jawab Serigala Langit dengan suara serak. Omong kosong, saya akan menjadi lelucon jika saya percaya janji ras musuh, kata Luo Feng. Serigala Langit tercengang dan ragu-ragu. Katakan padaku, Serigala Langit, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kata Luo Feng. Serigala Langit terus menatap manusia di depannya. Dia memang memikat manusia dengan tokennya dan mencoba mengirim pesan atas nama pengujian. Begitu dia mendapat jawaban, itu berarti pesan itu diterima dan tidak masalah bahkan jika manusia mengambil otoritas akses. Pada saat itu, dia tidak perlu memberikan tanda warisan kepada manusia. Apa yang kamu pikirkan? Kata Serigala Langit dengan suara rendah. Karena kita telah memainkan semua kartu kita, mari kita jujur satu sama lain. Mulai sekarang, kata Luo Feng. Hanya ada satu aturan, beri aku token dulu sebelum aku memberikan pemindai. Tidak, Serigala Langit meraung. Bagaimana jika Anda mengambil token itu dan melarikan diri? Hahaha, kamu sebagai penguasa neraka es selatan, takut aku akan lari? Kata Luo Feng yang menatapnya. Siapa di neraka es yang tidak tahu kamu pandai melarikan diri? Kata Serigala Langit yang menatap Luo Feng dengan mata birunya. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku memang pandai melarikan diri, tapi kamu adalah seorang kaisar yang tak terkalahkan. Aku tidak punya ide lain jika kamu tidak setuju dengan yang ini. Serigala Langit duduk di sana merenung untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa memikirkan hal lain. Aku akan pergi jika kamu tidak bisa membuat keputusan, kata Luo Feng yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa gunanya memiliki token jika Anda tidak pernah bisa keluar dari neraka es? Tunggu! Serigala Langit menatap Luo Feng dengan ragu-ragu, lalu berteriak. Baiklah, aku akan memberimu token, tapi kamu harus memberiku akses. Dan jika itu masih palsu, aku bersumpah, aku akan memerintahkan semua makhluk di neraka es untuk memburu Anda. Yakinlah, kata Luo Feng sambil tersenyum. Percayalah pada reputasi manusia. Bodoh sekali mempercayai musuh,
keram serigala langit dan melemparkan Luo Feng token itu. Jadi kamu tahu itu hal yang bodoh untuk dilakukan, kata Luo Feng. Luo Feng menangkap token itu dengan tangannya. Tablet heksagonal itu berat dan dia bisa merasakan sifatnya yang luar biasa. Hanya dengan memegangnya, dia sangat bersemangat dan berpikir, saya dapat menukarnya dengan token lain, mungkin salah satu dari warisan khusus. Token ini jauh lebih unggul dari warisan jenderal yang didewakan catatan iblis, dan mungkin saya bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa. Akses telah diberikan, kata Luo Feng kepada serigala langit. Mendengar itu, pelayan wanita itu dengan cepat terhubung ke alam semesta virtual dengan pikirannya. Luo Feng menatapnya dalam diam, lalu terhubung ke alam semesta virtual juga. Di dunia maya, puncak Pulau Guntur, di dalam istana pemimpin kota Primal Chaos, Luo Feng pergi menemui pemimpin kota Primal Chaos tepat setelah dia membaca informasi tentang token dan sekolah dewa leluhur. Saat ini, bagian dalam istana dipenuhi dengan suasana kekacauan. Guru, Luo Feng menyapa dengan hormat. Aliran udara menyampaikan suara pemimpin kota Primal Chaos. Apa yang sedang terjadi? Ini tentang token dewa binatang, kata Luo Feng. Sesosok yang ditutupi jubah emas berjalan keluar. Pemimpin kota Primal Chaos tampak tenang, meskipun ada jejak keterkejutan di matanya. Dia agak kesal dengan cara Luo Feng mengalihkan perhatiannya, tetapi dia harus mengakui bahwa Luo Feng memang beruntung. Bagaimana muridku mendapatkan token itu tepat setelah dia mendapatkan seri tersebut? Tanya pemimpin kota Primal Chaos terkejut. Token itu tentu sama berharganya dengan serangkaian harta karun. Token itu melambangkan kesempatan untuk berada di sekolah dewa leluhur. Izinkan saya menjelaskan lebih lanjut, jawab Luo Feng. Tolong jelaskan, kata pemimpin kota Primal Chaos. Aku pergi ke wilayah rahasia bunga hitam kali ini. Luo Feng mulai menceritakan kisahnya tanpa mengungkapkan tujuan sebenarnya, yaitu menemukan logam hitam. Saya tidak panik setelah ditangkap di neraka es, karena intiku berada di luar. Saya memperlakukannya sebagai lapang latihan. Meskipun 5 kaisar yang tak terkalahkan semuanya perkasa, saya memiliki beberapa peluang. Saya berencana untuk melatih diriku di neraka es. Dan setelah saya menyelesaikan bab ketiga dari gerakan 7 Nansen, saya dapat melatih bentuk kedua dari sayap sawu yang dapat mengganggu ruang angkasa. Pada saat itu, bahkan kesatria alam semesta tidak akan bisa menyegelku, apalagi kaisar yang tak terkalahkan di neraka es. Menjadi yang tercepat membuatku tak terkalahkan, lanjut Luo Feng. Aku hampir sekuat mereka sekarang. Saat aku menyelesaikan bab ketiga dan menjadi lebih kuat, aku tidak akan memiliki masalah untuk menekan dan melukai mereka secara parah. Aku membeli sejumlah besar harta sebelumnya, dan aku akan memberikan jam ungu kepada salah satu kaisar tak terkalahkan yang mungkin saya kalahkan dan kendalikan di masa depan. Selama saya memiliki harta pertahanan dan budak kaisar yang tak terkalahkan, saya yakin bahwa saya dapat mengalahkan mereka satu persatu. Ini adalah rencana awalku, yaitu untuk melatih diriku dan mengalahkan mereka satu persatu. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Luo Feng memang penuh dengan aspirasi, berani melawan kaisar yang tak terkalahkan sebagai penguasa sektor. Namun, saya menemukan token dewa binatang ini, kata Luo Feng, dan dia secara singkat menyimpulkan kisah tentang serigala langit. Jika serigala langit membeli pemindaiku, aku bisa mendapatkan token tanpa harus bertarung. Namun, meskipun serigala langit mengetahui lebih banyak tentang niatku, aku akan mencoba mendapatkan token itu sejak awal. Aku tidak tahan tinggal di neraka es selama 10.000 tahun setelah melihat token itu. Saya ingin keluar dan pergi ke tanah warisan. Saya ingin menjadi lebih kuat. Luo Feng menambahkan dengan rasa hormat. Saya tidak bisa keluar kecuali saya tinggal di sini selama 10.000 tahun lagi. Saya butuh bantuan Anda, Guru. Guru, saya harus memberikan scanner kepada serigala langit jika saya ingin mendapatkan token. Rencana pertamaku adalah melarikan diri setelah mendapatkan token. Serigala langit tidak bisa berbuat apa-apa karena saya mahir dalam membela diri. Rencana kedua adalah membiarkannya terhubung ke alam semesta virtual dan mengirim pesan. Setelah itu,
ras iblis akan muncul. Dan begitu pula guru. Apakah guru akan memberikan nasihat? Jika guru tidak memilih satupun dari pilihan itu, saya dapat menunggu di sini selama 10.000 tahun lagi. Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng dan berseri-seri. Saya dapat melihat bahwa pikiran Anda terpaku pada tanah warisan dan akan sulit bagi Anda untuk tinggal di sini. Biarkan serigala langit mengirim pesan, meskipun sekarang dia adalah kaisar yang tak terkalahkan. Sebelumnya dia lemah dan ras iblis tidak akan percaya semua yang dikatakan. Tidak mungkin ras iblis mengirim master alam semesta. Bahkan jika itu adalah master alam semesta, aku bisa mengalahkannya. Dapatkan dulu tokennya. Seandainya ras iblis mengirim master semesta untuk melindungi serigala langit, kata pemimpin kota Primal Chaos. Token itu memang berharga. Tubuhku mengembara di alam semesta akhir-akhir ini dan akan disembelih untuk salah satu harta karun sejati. Ini sepadan dengan usaha untuk mendapatkan token. Ya, baiklah, kata Luo Feng. Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng dengan penuh harap. Dia merasa bahwa dia memang beruntung dan akan sia-sia jika dia menghabiskan 10.000 tahun di neraka es. Jika dia pergi ke tanah warisan, dia mungkin menemukan beberapa hadiah lain. Bagaimanapun, Luo Feng terus mengejutkannya setelah menjadi muridnya. Satu-satunya hal yang sedikit mengganggunya adalah pilihan Luo Feng untuk mengikuti jalur seorang pembaca roh dan petarung. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya. Tunggu episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham ya.